Selamat datang semuanya, perkenalkan saya Jose Ignacio Lawson, Business Management Student dari BINIS University Online Learning. Pada hari ini saya akan memaparkan seberapa penting sih pendidikan agama ini sebagai pilar kesadaran sosial, perdamaian, dan keadilan sosial. Oke, dalam bisnis modern, keberlanjutan bukan hanya tentang keuntungan, tetapi juga keseimbangan antara profit, manusia, dan lingkungan. Pendidikan agama berperan penting dalam membentuk karakter pemimpin yang jujur, adil, dan bertanggung jawab secara sosial tentunya. Maka dari itu, di latar belakang ini, saya akan memaparkan lebih lanjut mengapa bisnis ini tidak bisa hanya berfokus pada keuntungan finansial. Nilai agama seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial dapat menjadi pondasi bisnis yang lebih etis dan sustainable. Tantangan terbesar adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai yang ada dalam kepemimpinan bisnis. Dalam studi kasus kali ini, terdapat beberapa rumusan masalah. Dua poin penting dari rumusan masalah ini adalah bagaimana sih kepemimpinan berbasis nilai keagamaan dapat menciptakan bisnis yang lebih adil, dan apakah tantangan utama dalam menerapkan nilai keagamaan dalam praktik bisnis ini. Kita masuk ke poin penting pertama, peran pendidikan agama dalam kehidupan sosial. Peran pendidikan agama tentunya ada banyak sekali, namun di sini ada 3 poin penting. Yang pertama, membantu membentuk moral dan meningkatkan empati, mendorong toleransi, serta menciptakan masyarakat yang harmonis, serta meningkatkan pentingnya hidup berdampingan secara damai. Di poin kedua, ada agama sebagai pemersatu perdamaian. Dalam poin ini, lebih ditekankan lagi bahwa mengajarkan nilai-nilai universal seperti toleransi, penghormatan, dan kasih sayang. Pendidikan agama yang inklusif mendorong penghargaan terhadap keyakinan lain, serta dialog antar agama yang mengurangi prasangka dan membangun harmoni sosial. Jadi, dalam bisnis dapat lebih harmonis lagi ke depannya antara pihak internal maupun pihak eksternal. Apa saja sih solusi yang ditawarkan? Yang pertama, pelatihan kepemimpinan berbasis nilai keagamaan. Dalam pelatihan ini, kita dapat mengajarkan bahwa etika bisnis dan tanggung jawab sosial berdasarkan ajaran agama itu dapat lebih penting dibandingkan dengan pendidikan akademis saja. Lalu di poin kedua ada kolaborasi dengan akademi dan komunitas bisnis, di mana di sini pelatihan akan merancangkan kebijakan bisnis yang berlandaskan kejujuran dan kepedulian sosial. Yang ketiga, ada program CSR atau Corporate Social Responsibility berbasis nilai keagamaan. Di sini akan lebih mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kegiatan sosial perusahaan seperti membagi-bagi sembako, membantu yayasan-yayasan yang membutuhkan, dan sebagainya lagi. Ini tentunya akan membantu bisnis akan jauh lebih sustainable karena bisnis tersebut secara sosial akan meningkat kelasnya dengan responsibility yang mereka lakukan ini. Dari studi kasus ini tentunya ada refleksi untuk saya pribadi, di mana melalui proyek ini saya dapat memahami bahwa nilai-nilai keagamaan ini memiliki peran yang lebih besar dalam kehidupan sosial dan bisnis dibandingkan nilai-nilai akademis. Di mana tantangan utamanya adalah bagaimana menyeimbangkan nilai-nilai agama ini dengan realitas bisnis yang modern. Kesimpulannya, kepemimpinan berbasis nilai agama dapat menciptakan bisnis yang lebih adil dan sustainable, serta prinsip triple bottom line ini atau people, planet, and profit selaras dengan ajaran agama. Yang ketiga, bisnis tentunya perlu juga untuk mengadopsi nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, karena itulah yang membuat bisnis itu dapat menjadi lebih etis dan sustainable di kalangan masyarakat ke depannya. Saran dari saya, perusahaan perlu mengembangkan program pelatihan kepemimpinan yang berbasis agama tentunya, dan pemimpin bisnis harus menerapkan etika keagamaan dalam kebijakan internal, karena jika pemimpinnya saja nyeleneh, dalam kata lain, tentunya ke depannya tim yang akan dibangun akan mengikuti etika dari pemimpin tersebut. Karena pemimpin tersebut adalah kepala istilahnya dalam perusahaan.
Yang terakhir adalah kolaborasi dengan akademisi dan komunitas dan dapat memperkaya wawasan bisnis berbasis nilai keagamaan dan keadilan sosial. Sekian dari saya, semoga presentasi ini dapat menjadi insight bagi para calon pebisnis ataupun pebisnis yang sedang membangun bisnisnya atau sedang merintis bisnisnya. Semoga dapat lebih sustainable lagi ke depannya. Saya Jose Ignacio Lawson, terima kasih.